Pemirsa, pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur akan semakin seru dan juga menarik lantaran tiga serikandi yakni Kofifa Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan juga nama Luluk Nur Hamidah akan berlaga di kontestasi Pilkada Jatim pada tahun 2024 nanti. Kita akan ulas dinamika politik ketiga serikandi tersebut bersama dengan narasumber kami. Kami mencoba untuk menghubungi Mas Saiful Huda, Wasekjen PKB, dan sudah tersambung dengan Bapak Suko Widodo, pakar komunikasi politik Universitas Erlangga. Kita masih menunggu Mas Huda ya, Pak Widodo. Pak Widodo, saya ke Anda dulu untuk membahas bagaimana kemudian ada tiga serikandi yang akan berlaga di Jatim. Kalau kita bedah satu-satu, peluangnya seperti apa, Pak? Kalau dari Kofifah petahana, kemudian Tri Risma Harini dan juga Luluk. Ya, kalau kita menuju legislatif kursi di DPR dan perolehan suara 2024 terakhir itu posisi PKB sebetulnya bisa mencalonkan sendiri dengan posisi di atas 20%. Sementara juara kedua perolehan itu PDIP sekitar 18, sekian persen, dan sisanya ini yang kemudian pada posisi yang tadi itu kemarin ya, mendaftarkan Bu Khofifah Indar Parawansa dan Pak Emil Dardak. Nah, peluangnya sekarang tinggal apakah PDIP memanfaatkan kursi kesempatan itu atau PKB. Sejauh ini masih dalam wacana saja. Beberapa waktu lalu memang kita mendengar apakah PDI dan PKB akan jadi satu. Tetapi terakhir saya dengar juga mau jalan sendiri, tapi sejauh sampai hari ini belum ada pendaftaran. Kalau menghitung peluang, memang jika dilihat dari survei, misalnya Bu Khofifah saya kira punya peluang yang paling besar. Di samping itu kan dari segi terakhir beliau menjabat selama 5 tahun sebagai petahana, kan pasti punya bangunan relasi baru yang membuat beliau mendapatkan simpati dari masyarakat. Setidaknya ini dari lihat reputasi dan prestasi capaian yang dilaporkan ke ke masyarakat semua itu relatif tidak ada sesuatu yang berarti yang membuat posisi Khofifah ini misalnya menurun. Jadi citra dan sebagainya kita ukur selalu dalam posisi yang dominan. Itu artinya posisi dari aspek kekuatan pendukung partai cukup besar ya, hampir 60% ya, suara yang kalau dasarnya legislatif. Sementara Bu Risma memang rankingnya kedua dan sebenarnya punya potensi banyak kepala daerah yang berasal dari PDIP misalnya. Tapi apakah nanti PKB juga menyusul karena suara yang paling banyak, sampai sekarang belum ada. Kalau Bu Luluk lebih banyak di Jakarta, sehingga hampir di Jawa Timur memang tidak kecuali di PKB sendiri dan kalangan Nahdien, saya kira Bu Luluk cukup dominan suaranya. Tapi secara umum saya kira posisi masih dipegang Bu Khofifah peluangnya. Baik, kalau kita petakan Pak Widodo ya, di Jatim itu PKB suara paling banyak pemenang pemilu 2024 begitu ya. Ya, Kemudian sekitar 4 juta lebih. basis suaranya ini paling banyak, paling unggul ini dari basis organisasi NU atau memang dari PKB sendiri, Pak? Karena kalau kita bicara soal PKB tidak jauh-jauh dari NU juga. Nah, bagaimana kemudian Ya. peluang Luluk dan juga Khofifah di Jatim? Ya, memang PKB didominasi oleh dari kalangan Nahdien. Yang menarik justru Bu Khofifah itu meskipun tidak memiliki partai, tetapi cukup dominan karena apa? Karena posisinya sebagai ketua Muslimat. Ini meskipun bukan partai, tetapi punya pengaruh yang luar biasa dengan jaringan yang luar biasa, dan dia menjadi sekarang menjadi tren di dalam aktivitas perempuan di Jawa Timur. Sehingga ini kan saya kira kekuatan yang sulit untuk digeser juga gitu. Artinya kalangan NU cenderung misalnya kalau ngelihat di sini kan posisi Bu Khofifah akan sangat sangat diuntungkan sekali sebagai ketua Muslimat maupun petahana, eh, dan dukungan dari partai-partai yang walaupun non PKB sejauh ini loh ya, itu saya kira masih paling kuat. Kalau untuk kantong suara, apakah Khofifah ini mendominasi
di Jatim, Pak Widodo, karena kalau berbicara soal petahana tentu banyak hal-hal yang sudah dilakukan dan teringat oleh masyarakat di Jawa Timur sendiri. Iya, kalau kantong suara saya kira merata ya. Misalnya kalau Bu Risma itu karena Bu Risma bagus ya di Surabaya sekitarnya metropolis itu sangat bagus. Kemudian kalau Bu Lulu saya kira di kantong-kantong PKB. Nah ada Cerung Mataraman yang ini kan apa pasangannya Pak Emil ini punya dukungan suara di kawasan Mataram ya dari daerah Jawa Timur bagian barat. Hmm, Meskipun terakhir juga saya kira dari hasil riset kami cukup kuat juga posisi kehadiran Buko Viva dan ditopang itu sehingga daerah Abangan itu menjadi basis yang cukup besar juga untuk menunjukkan dukungan pada pasangan Khofifah. Nah problemnya sekarang apakah apa ya sebenarnya Bu Risma ini PDIP juga punya apa ya punya titik-titik kekuatan di mana pilkada ini kan kalau nggak bupatinya PKB ya PDIP hmm, sehingga sebetulnya Bu Risma dan apa Bu Lulu itu punya jaring kekuasaan di apa ya di daerah. Tinggal apakah oke. mesin politiknya sekarang Hmm. bergerak atau tidak. Baik, banyak sekali tantangan begitu ya dari Tri Risma hari ini, dari PDIP yang harus meraup suara Jawa Timur yang begitu banyak dan dominannya adalah dari PKB dan juga basis masa NU begitu ya Pak Widodo. Ya, Terakhir Pak, bagaimana ya. kemudian koalisi Indonesia Maju ini semakin percaya diri nampaknya untuk bisa menangkan petahana Kofifa Indar Parawansa dengan Emil Dardak, apa yang harus tetap diperjuangkan, mereka gerakan mesin partai juga, apa PR berikutnya yang akan mereka hadapi nanti? Terakhir, Ya, singkat saja. tentu saja Hmm, mengelola partai yang besar juga tidak cukup mudah ya. Biasanya daya daya ikat, daya oke. dorongnya itu berbeda kalau misalnya Hmm, tokohnya dari partai sendiri, kader sendiri misalnya. Kita tahu bahwa Bu Risma PDIP itu apa ya, die hardnya pendukungnya juga kuat PDI, begitupun PKB. Nah, hmm, persoalannya apakah mesin politik itu bergerak dengan bagus dengan satu mesin atau banyak mesin. Nah, kalau banyak mesin memang apa ya tidak memberikan kepastian, tetapi eksistensi Khofifah sebagai ketua Muslimat saya kira akan sangat menentukan apa ya baik. kekuatan beliau untuk maju di dalam pilkada kali ini. Baik, tentu kita nantikan secara resmi pasangan Tri Risma hari ini Surtiaji begitu namanya ya, Pak Wali Kota Malang untuk mendaftarkan secara Ya, resmi langsung ke KPU Jatim, Cagup Cawagup dan juga kita tunggu juga secara resmi Luluk Harmidah untuk mendaftar juga ke KPU Jatim. Dan kami perlu disclaimer lagi Pak Widodo, kami sedianya juga mengundang dari Saiful Huda, Wasekjen PKB, tapi masih belum bisa tersambung hingga saat ini. Terima kasih. Untuk terima analisanya di kasih. Jawa Timur ada Pak Suko Widodo, pakar komunikasi politik Universitas Erlangga. Selamat sore menuju malam. Assalamualaikum. Ya, salam.